Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Malam turun seperti tirai tebal yang menutup langit desa. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aroma pekat, pedas, sekaligus menggoda. Di pinggir jalan yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng. Lampu kuning redup menggantung, berayun pelan, seperti mata yang lelah namun tetap terjaga. Warung itu milik seorang pria bernama Karman. Orang-orang mengenalnya sebagai penjual bebek Madura dengan sambal hitam legendaris. Rasa sambalnya sering diibaratkan seperti api kecil di lidah. Tidak langsung membakar, tetapi perlahan menjalar hingga membuat siapapun ingin kembali mencicipi. Anehnya, warung itu tak pernah benar-benar tutup. Bahkan ketika ayam jantan belum berkokok, suara piring beradu masih terdengar. Bahkan saat kabut pagi turun, ada saja pengunjung yang duduk diam menyantap hidangan tanpa banyak bicara. Seolah-olah waktu di tempat itu tidak berjalan seperti biasa. Raka, seorang pengemudi ojek online, pertama kali menyadari kejanggalan itu saat menerima pesanan larut malam. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Pesanan datang dari lokasi yang sama, warung bebek milik Karman. Awalnya, ia menganggap itu keberuntungan. Sedikit orang mau keluar rumah di jam seperti itu, namun warung tersebut justru ramai seperti pasar malam. Saat tiba, Raka melihat sesuatu yang membuatnya mengernyit. Pengunjung duduk berjajar rapi, tetapi suasananya hening. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai. Hanya suara sendok menyentuh piring dan sesekali helaan napas panjang. Wajah-wajah itu terlihat pucat di bawah cahaya lampu, seperti lilin yang hampir habis terbakar. "Pesanan siapa?" tanya Raka, mencoba memecah keheningan. Seorang pria di sudut mengangkat tangan tanpa menoleh. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik benang. Raka mendekat, menyerahkan bungkusan, lalu tanpa sadar menatap piring di meja pria itu. Sambal hitam pekat menutupi daging bebek hingga nyaris tak terlihat bentuk aslinya. Warnanya seperti arang basah, namun mengkilap, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Aroma yang keluar bukan sekedar pedas, ada sensasi getir yang menusuk, seperti bau sesuatu yang pernah hidup. Raka menelan ludah. Saat hendak pergi, matanya tak sengaja bertemu dengan Karman yang berdiri di belakang warung. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak hangat, lebih mirip garis tipis di wajah yang kaku. Matanya dalam, gelap, seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. "Sering-sering saja ke sini," ucap Karman pelan. Kalimat itu sederhana, namun terasa berat. Seperti undangan atau mungkin peringatan. Raka mengangguk cepat, lalu pergi. Namun di perjalanan pulang, pikirannya terus kembali pada warung itu. Ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan hanya soal buka tanpa henti, tetapi juga suasana yang terasa seperti berada di antara dua dunia, hidup dan sesuatu yang lain. Keesokan harinya, rasa penasaran itu tumbuh seperti benih yang disiram diam-diam. Ia mencoba mencari tahu dari warga sekitar. Anehnya, banyak yang tahu warung tersebut, tetapi tak banyak yang mau membahasnya lebih jauh. "Enak sih sambalnya,"
kata seorang bapak singkat. Tapi jangan sering-sering makan di sana, tambahnya sebelum pergi tanpa penjelasan. Jawaban itu justru membuat Raka semakin ingin tahu. Rasa penasaran dalam dirinya seperti api kecil yang terus diberi angin. Tidak padam, justru membesar. Malam berikutnya, ia kembali menerima pesanan dari tempat yang sama. Namun kali ini, saat melangkah mendekat, ia merasa seolah memasuki ruang yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, suara jangkrik menghilang, dan cahaya lampu tampak lebih redup dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa pelanggan yang duduk di sana tidak berkedip sama sekali. Langkah Raka melambat ketika mendekati area warung. Perasaan yang kemarin hanya berupa bisikan halus, kini berubah menjadi tekanan nyata di dada. Udara di sekitar tempat itu terasa berat, seperti memasuki ruangan tertutup yang lama tidak dibuka. Lampu kuning masih menggantung, bergoyang pelan diterpa angin malam. Cahayanya menyebar tipis, tidak cukup terang untuk mengusir gelap, justru seperti memperjelas bayangan yang bergerak samar di sudut-sudut. Raka berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia memperhatikan suasana dengan lebih teliti. Deretan pelanggan kembali terlihat duduk rapi, posisi tubuh tegak, kepala sedikit menunduk. Gerakan mereka seragam, seperti barisan yang mengikuti irama tak terdengar. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Begitu melewati batas warung, hawa dingin langsung menyentuh kulit. Sensasinya mirip menyentuh air sumur pada dini hari. Tidak menusuk, tetapi cukup membuat tubuh merinding perlahan. Aroma sambal kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Pedas, pahit, dan ada jejak bau lain yang sulit dijelaskan. Seperti sesuatu yang pernah hidup, lalu hilang tanpa jejak. Pesanan, ucap Raka singkat. Tak ada jawaban, hanya suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Lantai tanah di bawah kaki para pelanggan tidak menunjukkan bayangan sama sekali. Lampu di atas jelas menyala, cukup untuk menciptakan bayangan benda di sekitar. Meja, kursi, bahkan tiang kayu memunculkan siluet samar. Namun tubuh-tubuh yang duduk diam itu tidak menghasilkan apapun. Kosong, seperti cahaya menolak keberadaan mereka. Raka mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan penglihatannya tidak keliru. Ia menggeser posisi, mencari sudut berbeda. Hasilnya tetap sama. Tidak ada bayangan, tidak ada pantulan bentuk. Perasaan tidak nyaman mulai merambat, seperti semut yang berjalan di bawah kulit. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin pencahayaan membuat ilusi aneh. Namun pikirannya langsung membantah. Cahaya tidak pernah memilih objek secara acak. Saat hendak menyerahkan pesanan, tangannya sedikit gemetar. Pria yang menerima bungkusan itu kali ini menoleh perlahan. Wajahnya pucat, terlalu pucat, seperti kertas yang lama tersimpan di tempat lembab. Matanya dalam, kosong, seolah tidak benar-benar melihat. "Terima kasih," ucapnya pelan. Suaranya terdengar seperti gema dari ruangan jauh, tipis dan menggantung. Raka menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, meski terasa dipaksakan. Saat berbalik, pandangannya tak sengaja jatuh ke arah dapur. Di sana, Karman berdiri. Pria itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Raka dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Tipis, kaku, sulit ditebak maksudnya. Di tangannya, ia memegang ulekan batu yang penuh dengan sambal hitam. Gerakan tangannya pelan, memutar, menekan, seperti seseorang yang sedang meracik sesuatu dengan penuh perhatian. Namun ada yang berbeda. Setiap kali ulekan itu bergerak, suara yang dihasilkan bukan sekadar gesekan biasa. Ada bunyi lain yang menyertainya, seperti bisikan halus, lirih, hampir tak terdengar,
tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Raka memalingkan wajah cepat. Langkahnya semakin cepat menuju keluar. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, ia kembali berhenti. Refleks. Tanpa sadar, ia menoleh ke belakang. Dan disitulah semuanya terasa semakin ganjil. Beberapa pelanggan kini menatap ke arahnya secara bersamaan. Gerakan itu tidak alami, terlalu serempak, terlalu cepat. Seperti boneka yang diputar kepalanya dalam satu komando. Mata mereka terbuka lebar, tanpa ekspresi, tanpa kedipan. Raka membeku sejenak. Perasaan takut yang tadinya hanya berupa dugaan, kini berubah menjadi kepastian. Sesuatu di tempat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia segera keluar tanpa menunggu lebih lama. Begitu menjauh beberapa meter, suara malam kembali terdengar. Jangkrik, angin, bahkan suara daun bergesekan. Seolah-olah dunia normal baru saja menyambutnya kembali. Raka berhenti, mencoba mengatur napas. Namun pikirannya tidak bisa diam. Bayangan tanpa bentuk, tatapan kosong, serta bisikan dari dapur terus berputar seperti rekaman rusak di kepalanya. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum utuh, tetapi cukup untuk menggambarkan satu hal. Warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Dan tanpa ia sadari, sejak langkah pertamanya masuk ke sana, sesuatu mungkin sudah mulai memperhatikannya. Sejak malam itu, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Ingatan tentang warung bebek tersebut menempel seperti noda minyak, sulit dihapus meski sudah dicuci berulang kali. Setiap kali mencoba melupakan, justru bayangan itu muncul lebih jelas, seolah meminta diperhatikan. Pagi terasa biasa, siang berjalan normal. Namun begitu matahari tenggelam, rasa gelisah mulai merayap perlahan. Seperti suara halus di balik pintu yang terus diketuk, menunggu dibuka. Raka mencoba menghindari area itu. Ia bahkan menolak beberapa pesanan yang mengarah ke lokasi yang sama. Namun rasa penasaran dalam dirinya tidak padam. Justru tumbuh seperti akar liar yang semakin dalam menembus tanah. Akhirnya, pada malam ketiga, ia memutuskan kembali. Bukan sebagai pengantar, tetapi sebagai pengamat. Langit gelap tanpa bulan, jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas jauh. Dari kejauhan, lampu kuning warung itu sudah terlihat. Cahaya redupnya seperti titik kecil di tengah lautan hitam, memanggil tanpa suara. Raka tidak langsung mendekat. Ia berhenti di balik pohon besar di seberang jalan. Dari sana, ia memperhatikan setiap detail dengan lebih hati-hati. Suasana tampak sama. Pelanggan duduk rapi, kepala menumpuk, tangan bergerak perlahan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak semua meja terisi manusia. Beberapa kursi tampak kosong, tetapi piring di atasnya tetap terisi. Nasi hangat, potongan bebek, dan sambal hitam pekat tersaji rapi, seolah sedang disantap oleh sesuatu yang tak terlihat. Sendok di piring itu bergerak. Pelan, naik, lalu turun, tanpa ada tangan yang memegang. Raka menahan napas. Pemandangan itu seperti melihat bayangan bergerak tanpa sumber. Tidak masuk akal, tetapi terjadi di depan mata. Ia menggenggam setang motornya lebih erat. Jantungnya berdetak cepat, seperti drum yang dipukul tanpa irama. Namun rasa takut kalah oleh keinginan untuk mengetahui. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap mendekati sisi warung, tepat di bagian belakang. Di sana terdapat celah kecil di dinding kayu yang sudah lapuk. Dari lubang itu, cahaya tipis keluar, cukup untuk mengintip ke dalam. Raka menunduk, lalu perlahan mendekatkan wajahnya. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di dalam dapur, Karman berdiri di depan cobek besar. Tangannya bergerak mengulek sambal hitam dengan ritme konstan. Namun, bahan yang ada di dalamnya bukan sekedar cabai atau bumbu dapur biasa. Ada sesuatu yang berwarna gelap kemerahan
Teksturnya tidak rata, seperti potongan kecil yang masih basah. Setiap kali ulekan menekan, cairan pekat keluar, menyatu dengan sambal, hingga menghasilkan warna hitam yang lebih dalam. Di sudut ruangan tergantung beberapa kain lusuh, namun bentuknya tidak biasa, panjang, menggantung, dan sesekali bergerak pelan meski tidak ada angin. Lalu terdengar suara. Bisikan. Sangat pelan, hampir seperti desahan. Awalnya samar, tetapi lama-lama semakin jelas. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia muncul dari dinding, lantai, bahkan dari dalam cobek yang sedang diulek. Lapar, lapar. Raka menahan napas. Tenggorokannya terasa kering. Suara itu berulang, seperti gema yang tidak pernah selesai. Tidak keras, tetapi cukup untuk menembus pikiran. Karman tiba-tiba berhenti. Tangannya terdiam di atas ulekan. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah lubang tempat Raka mengintip. Gerakannya lambat, seperti seseorang yang sudah tahu sejak awal sedang diawasi. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap, dunia terasa berhenti. Tatapan Karman tidak terkejut, tidak marah, justru tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang memang sudah ia tunggu. Senyuman tipis kembali muncul di wajahnya. Namun kali ini berbeda. Lebih lebar, lebih dalam, dan terasa seperti mengandung makna yang tidak ingin dipahami. Tanpa mengalihkan pandangan, Karman mengangkat sedikit ulekan di tangannya. Dari ujungnya, cairan hitam menetes perlahan ke dalam cobek. Tetes, tetes. Suara itu terdengar jelas, seperti jam yang menghitung waktu menuju sesuatu yang buruk. Bisikan di ruangan itu tiba-tiba berubah, bukan lagi lapar. Kini menjadi satu kata yang membuat darah Raka terasa dingin. Datang. Tubuhnya refleks mundur. Nafasnya memburu, langkahnya goyah. Ia hampir terjatuh saat menjauh dari dinding belakang warung belakang. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung berlari menuju motornya. Mesin dinyalakan dengan tangan gemetar, lalu ia melaju menjauh secepat mungkin. Namun di sepanjang jalan pulang, satu hal terus menghantui pikirannya. Tatapan Karman tadi bukan sekadar melihat, itu seperti mengenali. Seolah-olah sejak awal kehadiran Raka bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan. Sejak kejadian di belakang warung, hidup Raka berubah, pelan namun pasti. Bukan perubahan besar yang langsung terasa, melainkan seperti retakan kecil pada kaca. Awalnya tipis, lalu merambat tanpa suara, hingga akhirnya merusak seluruh permukaan. Tidur menjadi sulit. Setiap kali memejamkan mata, bayangan cobek hitam itu muncul kembali. Suara ulekan, tetesan cairan pekat, serta bisikan lirih terus berulang, seperti rekaman rusak yang tidak bisa dihentikan. Namun yang paling mengganggu bukan mimpi, melainkan sensasi diawasi. Di siang hari, saat mengantar penumpang, Raka beberapa kali merasa ada yang mengikuti. Bukan sosok jelas, hanya perasaan aneh, seperti ada mata yang menempel di punggungnya. Ia sering menoleh tiba-tiba, tetapi tidak pernah menemukan siapapun. Sore itu, saat berhenti di lampu merah, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Di kaca spion, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Helm, jaket, motor, semuanya tampak normal. Namun, tepat di belakangnya ada siluet lain. Gelap, tidak berbentuk jelas, seperti asap yang berdiri. Raka langsung menoleh ke belakang. Kosong. Jalanan hanya dipenuhi kendaraan biasa. Tidak ada siapapun yang berdiri terlalu dekat.
Ia kembali melihat spion. Siluet itu masih ada. Diam, tidak bergerak. Jaraknya sangat dekat, seolah menempel tanpa menyentuh. Lampu berubah hijau. Klakson kendaraan lain terdengar, memaksa Raka melaju. Namun sepanjang perjalanan, bayangan itu tetap muncul setiap kali ia melihat kaca. Tidak mendekat, tidak menjauh, hanya mengikuti. Seperti bayangan yang bukan miliknya. Malamnya, Raka mencoba menenangkan diri di rumah kontrakan kecilnya. Ia menyalakan semua lampu, berharap cahaya bisa mengusir rasa tidak nyaman. Namun justru sebaliknya, ruangan terang membuat setiap sudut terlihat jelas, termasuk bayangan yang terbentuk di dinding. Dan disitulah ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Bayangannya di dinding tidak bergerak sesuai dirinya. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya terlambat sepersekian detik. Gerakannya tidak sinkron, seperti pantulan yang memiliki kehendak sendiri. Raka menurunkan tangan perlahan. Bayangan itu mengikuti, tetapi sedikit terlambat lagi. Perbedaan kecil itu terasa seperti jurang besar. Ia mundur selangkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Cahaya lampu seharusnya sederhana, menciptakan bentuk yang patuh pada objek. Namun kali ini, bayangan itu seperti menolak aturan. Seperti sesuatu yang baru belajar meniru. Raka segera mematikan lampu. Kegelapan memenuhi ruangan. Namun anehnya, ia justru merasa sedikit lega. Dalam gelap, setidaknya ia tidak perlu melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari sudut ruangan terdengar suara pelan. Gesekan. Seperti kain diseret perlahan di lantai. Raka menahan napas. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti langkah yang tidak memiliki kaki. Ia meraih ponsel, menyalakan senter, lalu mengarahkannya ke sumber suara. Kosong. Tidak ada apapun. Namun saat cahaya bergerak ke dinding, sesuatu terlihat sekilas. Bayangan. Bukan miliknya. Bentuknya tinggi, kurus, dan tidak proporsional. Kepala sedikit miring, seolah sedang memperhatikan. Raka membeku. Tangannya gemetar, cahaya senter ikut bergoyang. Bayangan itu tidak bergerak cepat, justru perlahan, seperti menikmati momen. Kepala yang miring tadi semakin condong, seolah mencoba memahami sosok di depannya. Kemudian terdengar suara. Bukan dari luar, bukan dari ruangan, tetapi dari dalam kepalanya sendiri. Sudah mulai. Kalimat itu pendek, namun terasa berat. Seperti kunci yang membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Raka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Napasnya tidak teratur. Pikirannya kacau. Ia tidak lagi meragukan satu hal. Apapun yang ada di warung itu tidak berhenti di sana. Sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Dan kini, tanpa terlihat jelas, sesuatu itu mulai menandainya. Seperti pemburu yang sudah memilih mangsanya. Menunggu waktu yang tepat untuk mendekat lebih jauh. Pagi datang tanpa membawa lega. Matahari naik seperti biasa, tetapi tubuh Raka terasa asing. Seolah ada beban tipis yang menempel di kulitnya sejak malam. Ia mencoba menjalani rutinitas, menarik napas panjang, menyalakan motor, lalu menerima pesanan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, sesuatu berubah. Bukan di luar,
melainkan di dalam dirinya. Sekitar siang, notifikasi pesanan masuk. Lokasi pengambilan membuatnya terdiam sesaat. Warung bebek itu. Jarinya sempat ragu menekan layar. Ingatan tentang bayangan, bisikan, serta tatapan Karman masih jelas. Namun, di saat yang sama, ada dorongan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti rasa haus yang tidak hilang meski sudah minum berkali-kali. Ia menerima pesanan itu. Perjalanan menuju lokasi terasa lebih cepat dari biasanya, meski jalan tidak lengang. Angin yang menerpa wajah tidak lagi menyegarkan, justru seperti membawa aroma samar yang dikenalnya, sambal hitam itu. Setibanya di sana, suasana terlihat berbeda. Siang hari membuat segalanya tampak lebih normal. Tidak ada lampu redup, tidak ada bayangan aneh yang mencolok. Warung terlihat seperti tempat makan biasa. Beberapa pelanggan duduk santai, bahkan terdengar suara obrolan ringan. Namun, perasaan Raka tidak sepenuhnya tenang. Ia melangkah masuk, mencoba bersikap biasa. Matanya langsung menangkap sosok Karman di balik meja. Pria itu tersenyum, sama seperti sebelumnya. Tipis, namun terasa seperti menyimpan sesuatu. "Kamu datang lagi," ucapnya pelan. Nada suaranya datar, tetapi mengandung makna yang sulit ditangkap. Raka hanya mengangguk, lalu menyebutkan pesanan. Tangannya bergerak cepat, ingin segera selesai dan pergi. Namun sebelum berbalik, Karman menyodorkan satu piring. "Coba saja," katanya. Raka menatap piring itu. Nasi hangat, potongan bebek, dan sambal hitam yang tampak lebih pekat di bawah cahaya siang. Aromanya naik perlahan, seperti asap tipis yang menggoda. Ia hampir menolak. Namun entah kenapa, tangannya bergerak sendiri. Seperti magnet yang menarik logam, sendok itu terangkat tanpa banyak pertimbangan. Suapan pertama masuk ke mulut. Rasa pedas langsung menyebar, namun tidak menyengat. Justru lembut, merayap perlahan seperti api kecil yang menjalar di kayu kering. Lidahnya menangkap rasa gurih yang dalam, bercampur sedikit pahit yang anehnya menyenangkan. Raka terdiam. Ia tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini. Setiap suapan berikutnya terasa lebih kuat, seperti gelombang yang datang berulang, membawa sensasi yang semakin dalam. Bukan sekedar rasa, tetapi juga perasaan. Hangat, temang, sekaligus membuatnya ingin terus makan. Seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Tanpa sadar, piring itu hampir habis. Raka berhenti sejenak, napasnya sedikit berat. Ada kepuasan yang aneh, seperti rasa kenyang yang tidak hanya berasal dari perut, tetapi juga dari sesuatu yang lebih dalam. Karman memperhatikan dari kejauhan. Senyumnya tidak berubah. "Bagus kan?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. Ia ingin menyangkal, tetapi tubuhnya tidak memberi ruang untuk itu. Lidahnya masih mengingat rasa sambal tadi, seperti gema yang belum selesai. Namun di balik itu semua, ada hal lain yang mulai terasa. Detak jantungnya tidak normal. Lebih lambat, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang ikut bergerak di dalam tubuhnya. Ia segera berdiri, membayar, lalu mengambil pesanan yang harus diantar. Langkahnya sedikit goyah, tetapi ia tetap keluar dari warung itu. Di luar, sinar matahari terasa terlalu terang. Raka mengedipkan mata beberapa kali. Dunia di sekitarnya tampak sedikit berbeda. Warna terlihat lebih tajam. Suara terdengar lebih jelas. Bahkan aroma di udara terasa lebih kuat dari biasanya. Namun, di antara semua itu, ada satu hal yang paling mengganggu. Di ujung lidahnya, rasa sambal itu masih tertinggal. Tidak hilang, tidak memudar. Seperti sesuatu yang menempel, bukan sekadar lewat. Raka menelan ludah, mencoba menghilangkannya. Tidak berhasil.
Sebaliknya, keinginan itu muncul lagi. Keinginan untuk kembali, untuk merasakan lagi, untuk mendapatkan sensasi yang sama. Ia menggenggam setang motor lebih erat. Pikirannya mulai memahami sesuatu yang membuatnya gelisah. Rasa itu bukan sekadar enak, melainkan jerat. Seperti umpan yang diberikan perlahan, membuat siapapun yang mencicipi akan kembali tanpa sadar. Dan yang lebih buruk, Raka mulai merasakan satu hal yang tidak bisa ia tolak. Ia ingin kembali ke warung itu. Sore merayap turun tanpa suara. Langit berubah pucat seperti wajah yang kehilangan darah. Raka duduk di teras kontrakan menatap jalan yang lengang, namun pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Rasa dari sambal itu masih tertinggal. Bukan sekadar ingatan, melainkan seperti bekas yang melekat di dalam tubuh. Setiap kali ia menelan ludah, sensasi pahit pedas itu muncul lagi, halus namun jelas. Seperti bara kecil yang tidak padam, hanya menunggu ditiup agar menyala kembali. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Ia membeli makanan lain, berharap rasa itu tergantikan. Namun setiap suapan terasa hambar. Nasi seperti abu, lauk seperti bayangan rasa yang tidak lengkap. Lidahnya menolak, seolah hanya mengenali satu hal, sambal hitam itu. Perutnya kenyang, tetapi ada kekosongan yang aneh. Seperti makan tanpa benar-benar mengisi. Malam datang, dan bersama itu, sesuatu mulai berubah. Tubuh Raka terasa berat, bukan karena lelah, melainkan seperti ada beban yang menekan dari dalam. Ia mencoba berbaring, menutup mata, berharap tidur bisa meredakan semuanya. Namun yang datang justru mimpi. Dia berdiri di dalam warung itu. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara, hanya dirinya dan Karman. Pria itu berdiri di depan cobek besar, mengulek sambal dengan gerakan pelan. Namun kali ini tidak ada bahan di dalamnya. Hanya cairan hitam pekat yang bergerak sendiri, seperti hidup. Rasa itu cocok untukmu, kata Karman tanpa menoleh. Suaranya terdengar lebih dalam, seperti berasal dari ruang yang jauh. Raka mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Karman berhenti mengulek. Perlahan, ia menoleh. Matanya tidak lagi seperti manusia. Gelap, kosong, seperti lubang tanpa dasar. Setiap rasa selalu ada harganya. Lanjutnya, tiba-tiba cobek itu retak. Dari dalamnya, sesuatu muncul. Bukan bentuk utuh, hanya tangan-tangan hitam yang merayap keluar, bergerak perlahan seperti akar yang mencari tanah. Jari-jari itu panjang, kurus, dan tampak basah. Mereka meraih ke arah Raka. Cepat, lebih cepat dari yang terlihat. Salah satu tangan berhasil menyentuh kakinya. Dingin, sangat dingin, seperti es yang langsung menempel ke tulang. Raka terbangun, napasnya terengah, tubuhnya berkeringat. Ia langsung duduk, mencoba memastikan dirinya kembali ke dunia nyata. Namun rasa dingin itu masih ada. Ia menunduk. Kakinya terlihat normal. Tidak ada luka, tidak ada bekas apapun. Tetapi sensasi itu nyata. Seperti sesuatu pernah menyentuhnya dan meninggalkan jejak yang tidak terlihat. Raka bangkit, berjalan menuju kamar mandi. Ia menyalakan lampu lalu menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, mata sedikit cekung, seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Namun yang paling membuatnya terpaku adalah lehernya. Di bagian samping ada noda gelap, kecil, seperti bekas sentuhan jari. Raka mengusapnya. Tidak hilang,
Ia mencoba lebih keras. Tetap sama. Noda itu tidak seperti kotoran biasa. Warnanya tidak rata. Lebih mirip sesuatu yang muncul dari dalam kulit, bukan menempel di luar. Jantungnya berdetak cepat. Ingatan tentang tangan hitam di mimpi tadi kembali muncul. Ia mundur selangkah dari cermin. Pikirannya mulai menyusun sesuatu yang tidak ingin ia terima. Apa yang terjadi di warung itu tidak berhenti di sana. Dan apa yang ia rasakan sekarang bukan sekadar efek rasa, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Tubuhnya cepat lelah, penglihatannya sesekali kabur. Dan yang paling aneh, setiap kali ia mencium aroma makanan lain, perutnya terasa mual. Namun begitu bayangan sambal hitam itu muncul di pikirannya, rasa lapar datang seketika. Seperti saklar yang dinyalakan. Raka mencoba melawan. Ia menahan diri untuk tidak kembali ke warung itu. Namun semakin ia menolak, dorongan itu semakin kuat. Seperti tali yang ditarik dari dua arah, semakin ditahan, semakin menekan. Menjelang malam, ia tidak lagi bisa fokus. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Kepalanya dipenuhi satu hal yang sama, berulang tanpa henti. Rasa itu, aroma itu, warung itu. Dan tanpa benar-benar memutuskan, tubuhnya mulai bergerak sendiri. Langkahnya keluar dari rumah. Tangannya mengambil kunci motor. Mesin menyala. Raka masih mencoba berpikir, mencoba menahan. Namun semuanya terasa terlambat. Seperti seseorang yang sudah terjebak di arus deras, ia tidak lagi memendalikan arah. Di dalam dirinya, satu hal menjadi jelas. Harga dari rasa itu sedang mulai ditagih. Dan ia tidak tahu seberapa besar yang harus ia bayar. Mesin motor meraung pelan, membelah malam yang semakin dingin. Raka tidak lagi berpikir kemana ia akan pergi. Tangannya bergerak seperti sudah hafal arah, seperti kompas yang selalu menunjuk satu titik. Warung itu. Jalanan sepi. Lampu-lampu tampak redup seperti kehilangan tenaga. Angin yang biasanya terasa segar kini justru membawa sensasi lain. Dingin namun berat, seperti ada sesuatu yang ikut mengalir bersama udara, menempel tanpa terlihat. Raka berhenti di depan warung. Lampu kuning itu masih menyala. Namun kali ini cahayanya tampak berbeda, lebih pucat, seperti lilin yang hampir habis tetapi tetap dipaksa menyala. Bayangan di sekitar tampak lebih panjang, tidak proporsional, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Ia turun dari motor tanpa ragu. Langkahnya mantap, meski pikirannya masih berusaha menolak. Perasaan di dalam dirinya terpecah. Satu sisi ingin pergi, sisi lain justru menarik lebih dalam. Seperti dua arus yang saling bertabrakan. Begitu memasuki warung, suasana langsung berubah. Tidak ada lagi suara sendok atau napas panjang. Hening. Total. Semua kursi terisi, tetapi tidak ada yang bergerak. Para pelanggan duduk diam, kepala menunduk. Tubuh mereka kaku, seperti patung yang dipahat dari sesuatu yang dulu hidup. Tidak ada gerakan dada, tidak ada tanda kehidupan. Namun, mereka tidak terlihat mati. Lebih tepatnya, tidak sepenuhnya hidup. Raka melangkah di antara mereka. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bereaksi. Seperti ia berjalan di tengah kumpulan tubuh yang hanya menyisakan bentuk. Di ujung warung, Karman berdiri. Ia tidak tersenyum kali ini. Wajahnya datar, namun matanya lebih tajam. Seperti seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang sudah lama ia tunggu. "Kamu datang," ucapnya pelan.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung kepastian. Bukan pertanyaan, bukan kejutan. Lebih seperti penegasan bahwa semua ini memang akan terjadi. Raka berhenti beberapa langkah darinya. Tubuhnya terasa ringan, tetapi bukan karena tenang. Justru seperti kehilangan sesuatu yang penting. Seperti benang yang mulai terlepas dari kain. Perlahan namun pasti. Aku, Raka, mencoba bicara. Namun, kata-kata terasa berat. Lidahnya seperti tidak sepenuhnya miliknya. Karman melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan, terukur. Seperti seseorang yang tidak terburu-buru karena tahu waktunya sudah tepat. Rasa itu memanggilmu, katanya. Raka tidak menjawab. Namun di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Dorongan yang ia rasakan bukan lagi sekedar keinginan. Lebih seperti panggilan yang tidak bisa diabaikan. Seperti suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karman mengangkat tangannya. Di telapak tangannya terdapat sedikit sambal hitam. Pekat, mengilap, seperti cairan yang hidup. Ini bukan makanan biasa, lanjutnya. Ia mendekatkan tangannya ke arah Raka. Aroma itu langsung menyebar. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dalam. Seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci di dalam tubuh Raka. Tanpa sadar, Raka menelan ludah. Rasa lapar muncul lagi. Namun bukan lapar biasa. Lebih tajam. Lebih dalam. Seperti kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun selain itu. Sekali kamu menerima, kata Karman pelan, ikatan itu tidak bisa diputus. Raka mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di sekelilingnya, para pelanggan mulai bergerak. Perlahan, sangat pelan. Kepala mereka terangkat secara bersamaan. Gerakan itu tidak alami, terlalu seragam, terlalu tepat. Mata mereka terbuka, kosong. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam kegelapan mata itu ada kilatan kecil, seperti bara yang hampir padam. Mereka semua menatap Raka, bersamaan, seperti satu kesadaran yang terbagi ke banyak tubuh. Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar. Sensasi itu mirip tali yang ditarik. Kencang, semakin kuat. Ia menunduk. Di dadanya, tepat di tengah, terasa panas. Bukan di kulit, tetapi di dalam. Seperti ada tanda yang mulai menyala. Ia teringat noda di lehernya. Tiba-tiba, rasa sakit muncul. Tajam, menusuk. Raka terengah. Tangannya refleks memegang dada. Dan dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang membuat pikirannya kosong. Ikatan itu sudah ada. Bukan baru dimulai malam ini, melainkan sejak suapan pertama. Karman tersenyum pelan. Kali ini bukan tipis, lebih lebar, lebih dalam. Seperti seseorang yang akhirnya melihat hasil dari sesuatu yang ia tanam. Kamu bukan tamu lagi, katanya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Berat, tidak bisa ditarik kembali. Di sekitar mereka, para pelanggan berdiri perlahan. Gerakan mereka kaku, tetapi pasti. Mereka tidak lagi terlihat seperti orang yang datang untuk makan. Lebih seperti penjaga atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Raka mencoba melawan, namun tubuhnya tidak sepenuhnya menurut. Seperti ada bagian dari dirinya yang sudah berpindah, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dan di saat itu, satu kesadaran muncul. Ia tidak hanya datang ke warung itu, ia telah menjadi bagian dari tempat itu. Seperti benang yang sudah terikat. Raka berdiri di tengah warung dengan tubuh kaku, seperti batang pohon yang mulai mengering dari dalam. Udara di sekitarnya terasa lebih pekat, seolah setiap napas membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Matanya memandang lurus, tetapi pikirannya seperti ditarik ke banyak arah sekaligus. Para pelanggan kini berdiri mengelilinginya. Lingkaran itu rapat,
terlalu rapat. Tidak ada celah untuk keluar. Mereka tidak menyentuhnya, namun kehadiran mereka cukup untuk membuat ruang terasa sempit. Seperti berada di dalam kotak tanpa dinding, tetapi tetap tidak bisa bergerak bebas. Raka mencoba menggerakkan kaki. Sulit. Seperti ada akar yang tumbuh dari bawah telapak, menancap ke tanah, menahannya agar tetap di tempat. Karman melangkah mendekat. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Namun setiap gerakan terasa jelas, seperti detak jam di ruangan sunyi. Pelan, pasti, dan tidak bisa dihentikan. Setiap yang datang punya tujuan. Ucapnya. Suaranya tidak lagi datar. Kini lebih dalam. Lebih berat. Seperti mengandung sesuatu yang tidak hanya berasal dari dirinya sendiri. Raka menatapnya. Untuk pertama kali, ia mencoba melawan dari dalam. Mengumpulkan sisa kesadaran yang masih tersisa. Seperti orang yang berusaha berenang di arus deras. Aku tidak mau. Suaranya keluar pelan. Serak. Tidak utuh. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya hilang. Karman tersenyum. Bukan mengejek. Lebih seperti memahami sesuatu yang sudah sering ia lihat. Tidak ada yang benar-benar mau, katanya pelan. Tapi semua tetap datang. Kalimat itu terasa seperti cermin, memantulkan kembali semua yang terjadi. Raka terdiam. Ia tahu itu benar. Langkahnya ke tempat ini bukan kebetulan, bukan juga paksaan yang terlihat. Lebih seperti tarikan halus yang terus bekerja, hingga akhirnya ia sendiri yang mendekat. Di sekelilingnya, para pelanggan mulai bergerak lebih dekat. Langkah mereka seragam. Perlahan. Seperti gelombang yang mendekat ke pantai. Mata mereka tetap kosong, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Kilatan kecil, seperti sisa kesadaran yang terjebak di dalam. Raka bisa merasakannya, bukan dengan mata, tetapi dari dalam. Seperti ada bisikan yang datang dari banyak arah. Lirih, tidak jelas, namun cukup untuk dipahami. Tinggal di sini. Kata-kata itu muncul berulang. Tidak keras, namun menekan. Seperti hujan kecil yang terus jatuh hingga akhirnya meresap. Raka memegang kepalanya. Suara itu semakin banyak, semakin dekat. Seperti banyak orang berbicara bersamaan dalam ruang sempit. Ia menutup mata. Namun justru di dalam gelap, suara itu lebih jelas. Lebih dalam, lebih dekat. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Bukan lega, melainkan seperti kehilangan berat yang selama ini menahannya. Ia membuka mata. Dunia di sekitarnya tampak berbeda. Warna memudar, cahaya meredup. Segalanya seperti tertutup lapisan tipis yang membuat batas antara benda menjadi kabur. Raka melihat tangannya sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Kulitnya tampak sama, tetapi di bawahnya ada bayangan lain yang bergerak sedikit terlambat. Seperti lapisan kedua yang tidak sepenuhnya menyatu. Ia mengangkat tangan. Bayangan itu mengikuti, namun tidak tepat. Seperti dirinya yang mulai terpisah dari tubuhnya sendiri. Karman berdiri tepat di depannya. Prosesnya sudah mulai, katanya pelan. Raka ingin mundur. Namun, kakinya tidak bergerak. Bukan karena ditahan, melainkan karena tidak lagi merespons sepenuhnya. Di dadanya, rasa panas itu kembali muncul. Lebih kuat, lebih dalam. Seperti sesuatu yang sedang tumbuh dari dalam.
ia teringat tanda di lehernya. Kini rasa itu menjalar, turun, masuk, seperti tinta yang menyebar di dalam air. Para pelanggan di sekelilingnya berhenti bergerak. Mereka berdiri diam. Namun kali ini, posisi mereka tidak lagi acak, melainkan membentuk lingkaran sempurna. Seperti ritual yang sudah dilakukan berulang kali. Karman mengangkat tangannya. Bukan sambal, bukan alat, hanya tangan kosong. Namun di udara sesuatu terasa berubah. Tekanan meningkat, seperti ruang yang menyempit perlahan. Setiap rasa butuh balasan, ucapnya. Kalimat itu terdengar seperti hukum, bukan ancaman, bukan pilihan. Raka menahan napas. Ia mencoba melawan lagi, mengumpulkan sisa kesadaran yang tersisa. Namun semakin ia berusaha, semakin lemah rasanya. Seperti lilin yang tertiup angin, berusaha tetap menyala, tetapi perlahan mengecil. Di dalam dirinya satu hal mulai jelas. Ia bukan lagi pengunjung, bukan lagi orang yang kebetulan datang, melainkan sesuatu yang sedang diproses, dibentuk, diubah. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada semua yang telah ia lihat. Ia tidak tahu apakah dirinya masih bisa kembali, atau justru sedang perlahan menjadi bagian dari mereka yang berdiri di sekelilingnya. Lingkaran itu akhirnya menutup. Raka berdiri di tengah, seperti titik yang terkunci dalam garis tanpa ujung. Udara di sekitarnya tidak lagi terasa seperti udara biasa. Lebih padat, lebih sunyi, seolah setiap partikel menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Suara di kepalanya berhenti mendadak. Hening, bukan karena hilang, tetapi seperti ditahan. Seperti lautan yang tiba-tiba diam sebelum gelombang besar datang. Karman melangkah satu langkah lebih dekat. Jarak di antara mereka kini sangat dekat. Cukup untuk melihat jelas mata pria itu. Tidak ada pantulan cahaya di sana. Kosong, seperti lubang yang tidak memiliki dasar. Ini tahap terakhir, ucapnya pelan. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi terasa berat. Seperti kalimat yang sudah diucapkan berkali-kali kepada orang berbeda, dengan hasil yang selalu sama. Raka tidak menjawab. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena tidak bisa. Tubuhnya seperti kehilangan kendali, seperti perahu tanpa kemudi yang hanya mengikuti arus. Di dadanya, panas itu mencapai puncak. Bukan lagi sekadar sensasi, melainkan tekanan yang nyata, seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Napasnya menjadi pendek, berat, seperti setiap tarikan membutuhkan usaha lebih. Karman mengangkat tangannya. Di telapak itu, sambal hitam kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Warnanya lebih pekat, hampir seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Permukaannya bergerak halus, seperti cairan yang hidup. Aroma yang keluar tidak lagi sekadar menggoda, kini menusuk, pahit, tajam, dan dalam. Seperti mengingatkan pada sesuatu yang pernah hilang. Rasa ini penutup, katanya. Perlahan ia mendekatkan tangannya ke arah mulut Raka. Tidak ada paksaan, tidak ada gerakan kasar. Namun tubuh Raka sendiri yang merespons. Bibirnya terbuka sedikit, seperti seseorang yang menerima sesuatu tanpa sadar. Dalam sisa kesadarannya, Raka mencoba menolak. Namun keinginan itu terlalu lemah, seperti suara kecil yang tenggelam di tengah badai. Sambal itu menyentuh lidahnya, dingin. Tidak seperti sebelumnya. Bukan panas, bukan pedas, melainkan dingin yang dalam, seperti air yang berada jauh di dasar sumur. Rasa itu menyebar cepat,
tidak melalui mulut saja, tetapi langsung ke dalam, menembus, mengisi, seperti cairan yang menemukan jalannya sendiri. Mata Raka terbuka lebar. Ia tidak merasakan sakit, tidak juga nikmat, hanya kosong. Seperti sesuatu di dalam dirinya baru saja diganti. Dalam sekejap, semua suara kembali. Namun bukan bisikan. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, ia mengerti semuanya. Setiap suara adalah milik mereka yang berdiri di sekelilingnya. Setiap tatapan kosong menyimpan sisa dari sesuatu yang pernah hidup. Dan kini, ia merasakan hal yang sama. Satu persatu, kenangan dalam pikirannya memudar. Bukan hilang secara tiba-tiba, melainkan seperti tulisan di pasir yang perlahan terhapus ombak. Wajah, tempat, suara, Semuanya menjauh. Raka mencoba mengingat siapa dirinya. Namun, nama itu terasa asing, seperti milik orang lain. Di hadapannya, Karman tersenyum. Tidak lagi menakutkan, tidak lagi aneh. Justru terasa biasa, seperti bagian dari sesuatu yang sudah seharusnya ada. Lingkaran di sekelilingnya terbuka. Para pelanggan kembali duduk. Gerakan mereka kini tidak kaku. Lebih halus, lebih tenang. Seperti semuanya telah selesai. Raka berdiri diam. Tubuhnya tegak. Matanya terbuka. Namun tidak ada lagi perlawanan di dalamnya. Di sudut warung, sebuah kursi kosong menunggu. Tanpa perintah, tanpa dorongan, ia berjalan ke sana. Langkahnya stabil, pasti. Seperti seseorang yang tahu tempatnya. Ia duduk. Tangannya terletak di meja. Di depannya, sebuah piring sudah tersedia. Nasi hangat, daging bebek, dan sambal hitam yang mengilap. Sendok di tangannya bergerak, pelan, teratur, seperti yang lain. Di luar, malam tetap berjalan. Kendaraan sesekali melintas tanpa menyadari apa yang terjadi di balik cahaya redup itu. Warung itu masih berdiri, masih buka, masih menunggu. Dan di antara pelanggan yang duduk diam, kini ada satu tambahan. Seseorang yang dulu datang karena pesanan, kini tinggal tanpa alasan. Di balik dapur, Karman kembali mengulek. Gerakannya sama, ritmenya tetap. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam cobek itu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru saja menjadi bagian dari rasa. Dan seperti sebelumnya, aroma itu kembali menyebar ke udara malam. Mengundang, memanggil, menunggu. Siapa berikutnya yang akan datang? Mencicipi, lalu perlahan menghilang tanpa benar-benar pergi.